Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Robi. Banyak banget LCD yang beredar di Indonesia itu nggak layak pakai. Kali ini kita bakal bahas tentang LCD iPhone yang original dan juga yang aftermarket beredar di Indonesia berdasarkan metode penelitian. Ya, walaupun dari saya pribadi ataupun tim Kamar Gadget yang lain pasti udah tahu mana LCD yang original, mana LCD KW, ataupun LCD yang nggak original tapi udah deket banget sama yang original. LCD iPhone itu kebagi dua, ada yang IPS panel yang dipakai dari iPhone XS ke bawah, iPhone 7, iPhone 8, 8 Plus itu IPS panel. Dan juga yang keduanya yaitu LCD berbahan OLED yang dipakai dari XS ke atas, kecuali iPhone 11. Jadi XS sampai 14 Pro itu pakainya OLED. Perbedaannya ngomongin IPS panel dengan OLED, yang paling kerasa sih ngomongin kontras rasio. Perbedaannya sangat jauh lah, nanti bisa dilihat dari datanya. Sebelum masuk ke datanya, kita sudah nentuin dulu variabel apa aja yang memang menurut kita penting untuk digunakan di pengetesan kali ini. Landasannya adalah variabel-variabel yang memang biasa digunakan untuk pengetesan monitor, LCD. Contohnya kayak ngomongin color gamut, color akurasi, gray uniformity, color uniformity, black insertion, kemudian response time, dan refresh rate. Cuma karena ini kita ngomonginnya LCD bukan monitor dan TV, kita nge-simplify lagi variabel-variabel yang memang menurut kita dianggap sangat penting untuk sebuah LCD iPhone. Variabel yang digunakan itu ada 6 variabel utama dengan 16 pengukuran. Variabel yang pertama itu ngomongin desain dari si LCD itu tersendiri. Kenapa desain menjadi penting? Karena di beberapa LCD aftermarket itu biasanya ketebalannya terlalu tebal, kemudian nggak presisi juga, sehingga menunjukkan atau jadinya ada benjolan gitu dan nggak enak untuk di tangan. Jadi variabel yang ngomongin desain itu kita masukkan di tes kali ini. Variabel yang kedua yang berikutnya yaitu color gamut. Color gamut itu sendiri adalah seberapa banyak warna yang memang bisa dikeluarkan oleh sebuah pixel dari LCD tersebut. Alat ukurnya ada 4. Sebenarnya alat ukurnya ada banyak. Cuma yang kita gunakan ada 4. Yang pertama ada sRGB yang biasa digunakan oleh Windows. Kemudian Adobe RGB yang biasa digunakan oleh Adobe. Kemudian P3 yang biasa digunakan oleh Apple. Dan yang terakhir NTSC. Variabel berikutnya yang ketiga yaitu brightness. Brightness itu sendiri yaitu kemampuan maksimal LCD mengeluarkan cahaya. Satuannya biasanya adalah CD per M kuadrat atau nits. Variabel berikutnya yang keempat yaitu kontras rasio. Kontras rasio itu sendiri yaitu perbandingan antara warna hitam yang paling gelap dengan warna putih yang paling terang. Biasanya satuannya berupa rasio perbandingan. Contohnya 1000 banding 1, 10.000 banding 1. Jadi warna yang paling gelap itu 1000 kali dibandingkan dengan warna yang paling terang. Variabel berikutnya yang kelima yaitu white point. White point itu sendiri adalah kemampuan LCD mengeluarkan akurasi terhadap warna putih. Satuannya berupa Kelvin. Yang paling akurat di 6500 Kelvin. Tapi beberapa LCD yang kita uji itu ada yang angkanya di atas 6500 Kelvin, 7000 Kelvin ataupun lebih, sehingga warnanya terlalu warna biru. Ataupun ada yang di bawah 6500 Kelvin sehingga warnanya menjadi terlalu kuning. Yang berikutnya, variabel yang terakhir yang keenam yaitu color akurasi. Color akurasi itu sendiri yaitu kemampuan LCD mengeluarkan warna seakurat mungkin dari yang dia terima. Perbedaannya dengan color gamut, kalau color gamut tadi seberapa banyak warna yang bisa dikeluarkan dari pixel LCD-nya. Kalau yang sekarang color akurasi, seberapa akurat warna yang bisa dikeluarkan pixel dari input yang dia terima. Contohnya ketika kita pengen ngeluarin warna kuning Kamar Gadget, ketika akurat warnanya bakal sama. Tapi ketika nggak akurat bisa jadi malah jadi warna. Satuannya untuk menunjukkan keakuratan berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yaitu dengan delta. Deltanya ketika di bawah 2 itu menunjukkan akurasi yang tinggi. Dan ketika deltanya menunjukkan di lebih dari angka 2 itu menunjukkan akurasi yang tidak akurat. Ya, barusan adalah variabel-variabel yang digunakan tes kali ini. Cuma sebelum ada video ini juga kita udah melakukan pretest terlebih dahulu. Yang kita tes adalah LCD original untuk dijadikan benchmark. Karena kita pengen nyari tahu LCD aftermarket yang banyak ini yang mana yang paling mendekati dengan yang original. Caranya yang pertama kita lakukan adalah dengan mengorder dari berbagai macam supplier dengan berbagai macam tipe. Untuk LCD yang berbahan IPS panel itu lebih gampang kita tentuin karena biasanya dari satu supplier hanya ada 2 grade. Ada yang murah dan juga ada yang mahal. Cuma untuk yang OLED itu lebih susah karena biasanya ada 7 grade dan rentang harganya tipis-tipis, sehingga kita kali ini bakal mengujinya di LCD yang berbahan OLED yaitu di LCD iPhone X.
Ya, berikut data yang bakal kita tampilkan berdasarkan dari pretest di LCD iPhone yang bersifat original. Dari datanya ini bisa terlihat ada 6 variabel utama yang telah tadi disebutkan. Kita simpulkan satu persatu per variabelnya. Yang pertama ngomongin variabel desain, itu udah jelas ya, precision frame-nya di angka 100% semua. Kemudian color gamut juga untuk LCD iPhone original ini terbilang sangat cukup tinggi dan cukup rata baik IPS ataupun OLED di angka 100 ataupun paling rendahnya di 97 sRGB. Dan di brightness-nya rata-rata untuk LCD iPhone itu baik OLED maupun IPS panel itu di angka 400 sampai 550 nit. Untuk kontras rasio, nah di sini mungkin lebih terasa perbedaan antara LCD yang bersifat OLED dengan LCD yang IPS panel. Untuk LCD IPS panel, kontras rasionya rata-rata di angka 1400 atau 1200-an. Tapi untuk LCD yang OLED itu bisa mencapai di angka 12.000. Jadi perbandingannya cukup jauh, hampir 10 kali lipatnya. Dan untuk white point, di sini juga kelebihan dari LCD OLED sangat terlihat ya. Jadi untuk yang OLED itu white point-nya sangat mendekati di angka 6500 Kelvin. Sedangkan untuk LCD yang IPS panel itu ada yang terlalu biru di angka 7500 ataupun terlalu kuning di angka 6200. Untuk ngomongin color akurasi, baik itu LCD IPS panel ataupun LCD yang OLED itu nggak terlalu beda jauh. Average-nya sudah sangat cukup akurat banget di bawah 2, 1, 1,1, 1,5 dan seterusnya. Ya, tadi data yang udah kita tampilkan berdasarkan pretest tentang LCD yang original di sebelah sini. Selanjutnya kita bakal melakukan tesnya di LCD iPhone X. Yang pertama bakal kita lakukan adalah ngasih nama dulu satu persatu biar kita bisa ngebedain LCD yang satu dengan yang lainnya. Ya, setelah dikasih nama kayak gini, ini LCD A, B, C, D, E, dan F semuanya LCD di iPhone X. Pertama-tama kita bakal nimbang dulu dan bakal dibantu juga oleh Randy. Untuk LCD A, ini LCD A bobotnya di 46,5. Setelah kita timbang, berikutnya yaitu kita ukur si ketebalan frame-nya. Masih ngomongin variabel pertama yaitu desain. Untuk LCD A tebalnya di 2,33 mili. Setelah kita timbang dan ukur, kita masuk di 5 variabel berikutnya. Kita bakal dibantu dengan penggunaan alat tes untuk mengukur color gamut, kontras rasio, white point, dan juga color akurasi. Ini alat yang kita gunakan. Kemudian berikutnya yang LCD A sampai F ini bakal kita pasang ke iPhone-nya, bakal dibantu sama Om Atep dan juga Padli. Langsung aja. Ya, berikutnya bakal penggunaan alat tesnya. Ini untuk yang LCD A, kita ngecek color gamut dan juga color akurasinya. Sip, selanjutnya ngecek color akurasi. X A color. Oke, save. Oke, kalian masukin datanya. Ya, sRGB-nya di 97%, Adobe RGB-nya di 74%, P3-nya di 77%, NTSC-nya di 69%. Untuk color akurasinya, wah ini kurang bagus, minimal di 1,3, maksimalnya di 9,24, average-nya di 3,3. Color akurasinya nggak akurat. Kemudian kalau color gamutnya udah cukup oke. Selanjutnya kita bakal tes kontrasnya. Sip. iPhone XA kontras 0% brightness-nya di 8,8, 100% brightness-nya di 318, kontras rasionya 920, yang paling gedenya 8840. Kemudian white point-nya 0%-nya di 7600, kemudian 100%-nya di 8300. Wah ngaco, LCD-nya kurang bagus. Nggak enak banget. Lanjut berikutnya tes di LCD yang kedua, yang B.
Ya, kesimpulannya bisa kita tarik dari 6 LCD yang kita uji, ternyata banyak banget yang gak layak untuk kita pakai karena bisa bikin sakit mata. Dari 6 LCD, ngomongin desainnya juga macam-macam, ngomongin color gamutnya ada yang jauh di bawah standarnya, kemudian brightness-nya juga ada yang jauh di bawah standar, hanya 300 nit, nggak nyampe, standar iPhone itu di 500 nit. Kontras rasionya juga beragam, white point-nya ini yang bisa bikin sakit mata, salah satunya yaitu white point yang ketinggian nyampe 7900, otomatis LCD-nya sangat kebiruan. Color akurasinya juga hanya sedikit yang lolos di bawah Delta 2, hanya 2 LCD, LCD C dan LCD yang D. Kesimpulannya dari 6 LCD ini hanya 2 yang lolos, mendekati banget sama yang original, sisanya nggak kepake. Begitulah kesimpulannya yang bisa ditarik, dan setelah video ini tayang berarti kita udah nguji nggak cuma di iPhone X aja, tapi juga di seluruh iPhone yang ada. Ini yang bakal kita uji selanjutnya, tapi nggak ditayangin di video kali ini. Terima kasih, semoga videonya ada manfaatnya buat kita semua. Kamar Gadget Care menyajikan yang terbaik melalui metode penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.